Jadi, misalkan lagi saya punya kotangen. Kotangen 270, kok 270 min alfa. Nah, 270 min alfa, kata kuncinya adalah berubah. Berarti kotangen berubah jadi tangen alfa. Di kuadran keberapa ini 270 min alfa? Di kuadran yang ketiga. Berarti nanti karena di kuadran ketiga, maka tangannya itu Kak, kotangen. Kotangen ini kebalikan dari tangan. Maka kalau gitu, ya kita ngikuti konsepnya tangan. Tangan di kuadran yang ketiga itu positif. Oh, berarti kotangen kalau kuadran ketiga itu positif. Jadi tetap tandanya nggak berubah. Oke, dari sini dulu. Siapa yang bingung? Oke, saya tes lagi nih, saya ulang lagi nih. Kalau misalkan saya punya nih cos 90 min alfa, maka gimana ini jadinya? 90 min alfa berarti kan otomatis berubah jadi sin. Ya, kata kuncinya berubah jadi sin alfa. 90 min alfa karena di kuadran pertama otomatis jadinya positif. Oke. Jadi kuadran pertama jadi positif, berarti cosnya di sini tetap positif. Jadi tulisnya sin alfa. Oke. Ini sekali lagi ini adalah konsep dasar di kelas 10 dulu. Kalau masih ingat ya. Yang ingat, kalau yang lupa ya tidak apa-apa. Oke. Namanya lupa. Kalau lupa diapakan ya. Oke, jadi ini saya save dulu. Oke. Terus Kak, apa hubungannya dengan materi kelas 11 kita nanti? Apakah ini juga ada di kelas 11? Sebagian kecil nanti ini juga ada atau dipakai di kelas 11. Oke, saya hapus dulu. Nggak usah dicatat ya. Atau jadi kalau misalnya mau di screenshot silakan. Ya, jadi kalau di screenshot silakan, nggak usah dicatat karena kalau dicatat terlalu lama. Saya nggak tahu juga kalian sudah selesai nyatetnya atau belum ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba. Nah, ada dua. Jadi bab pertama ini ada dua yang dibahas ya. Ada fungsi, ada persamaan. Oke. Nah, yang pertama dulu kita akan bahas adalah persamaan. Persamaan yang sederhana dulu nanti yang paling sering dipakai di sekolah adalah bentuk yang ini dulu. Ada persamaan sin, cos sama tan. Oke. Ya, jadi yang tadi katanya ada yang kok sampai sekolahnya kok belum dimulai ya, katanya malah bulan Agustus dimulai. Ini teman-teman yang di Surabaya banyak yang sudah mulai ya. Jadi ini Kak, apakah ini wajib kita hafalkan? Nah, pertanyaan kayak gitu. Karena biasanya ada anak-anak yang males banget nih kalau ngafalin rumus, apalagi sudah ngomong trigonometri. Oke. Kalau soalnya isian, otomatis wajib kita hafalkan. Kalau soalnya bukan isian, alias pilgan, otomatis kita nggak perlu gunakan rumus ini. Oke, nggak perlu gunakan rumus ini. Contoh nih, contoh. Kita coba. Jadi, yang tadi bingung cara bacanya rumus, saya tuliskan lagi. Jadi, saya coba tuliskan lagi. Jadi, ada 3 rumus, sin X sama dengan sin alfa. Terus ada cos X sama dengan cos alfa. Kemudian juga ada nanti tangen X sama dengan tangen alfa. Jadi ada 3 rumus tadi. Oke. Kemudian untuk yang sin, rumusnya ada 2 tadi. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Yang kedua, X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Untuk yang cos, X-nya juga ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Yang keduanya adalah min alfa. Jadi satunya plus alfa, satunya lagi min alfa. K dikalikan 360. Yang terakhir kalau tangan cuma satu tok. Tangan X sama dengan
Sorry. X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Oke, jadi secara rumus materi persamaan ada 3 ini saja. Sekarang kita coba mainkan contoh soalnya ya. Oke, misalkan saya punya soal seperti ini. Ada sin X plus 30 sama dengan setengah akar 3. Gimana cara mencari X-nya? Otomatis yang langkah pertama kita pikirkan dulu sin berapa yang hasilnya setengah akar 3. Nah, masih hafal nggak ini? Masih ingat nggak ya? Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3 ya? Sin yang hasilnya setengah akar 3 adalah sin 60. Loh Kak, kan ada lagi yang lainnya Kak di kuadran kedua. Selain sin 60 kan ada juga tuh. Nah, kita pakai yang satu saja, yang kecil aja. Sin 60. Di sini sin X plus 30-nya tetap. Kalau sudah seperti ini, tinggal masukkan rumus di sini. Oke, jadi nanti yang pertama, X plus 30 sama dengan, ambil yang rumus pertama ini, 60, karena ini alfanya adalah 60. Jadi 60 ditambah K kali 360. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi ketika ada soal seperti ini dianggap X, ini dianggap alfa. 60-nya dianggap alfa. Berarti X plus 30 sama dengan 60 ditambah K kali 360. Berarti mencari X-nya 30 pindah ke kanan. Jadi 60 ditambah 30 jadinya 90. Ditambah dengan K kali 360. Nah sekarang yang mau nulis pelan-pelan silakan, yang mau nulis langsung juga boleh. Kalau mau nulis pelan-pelan begini, kalau K-nya 0 berarti nanti X-nya berapa? Kalau K-nya 0, 360 dikali 0 kan jadi 0. Ditambah 90 jadi ya tetap 90. Kalau K-nya 1, X-nya jadi berapa? Kalau X-nya 1, kalau K-nya 1, X-nya nanti jadinya 450. Biasanya di soal itu ada syarat. Misalkan syaratnya antara 0 sampai misalkan 360 saja, Kak. Oh, berarti kalau gitu yang ini nggak pakai. Nggak usah dipakai. Oke? Nah, terus Kak berarti, ya, berarti ini cuma satu tok yang benar. Apakah sudah selesai? Belum. Kan tadi rumusnya ada 2 ya yang sin ya. Oke, berarti kalau gitu X plus 30 ini tadi, X plus 30 sama dengan yang kedua kita pakai yang ini 180 min alfa, alfanya 60 ditambah K kali 360. Maka nanti jadinya ini 120, 30 pindah kanan jadi min 30. Ya. Ditambah K kali 360. Ini jadi X-nya. Berarti X sama dengan ini 90 ditambah, bentar. Oh, tadi saya lupa ya. Sorry. Karena di sini nggak ada yang mengingatkan saya lupaan. Ini otomatis bukan 90, sorry, saya maaf. Oke. Ini jadinya 30 kanan harusnya 30, sorry. Tadi ada yang membisiki saya. Nggak tahu siapa siswanya namanya ya. Nah, ya sorry. Ono sing guyu ya, betul. Ya, sorry dari tadi siang soalnya nih ya. Jadi lanjut, mudah-mudahan nggak ketiduran ya. Oke, jadi 30. Jadi otomatis ini 30, yang ini 390 otomatis ini nggak pakai. Oke. Yang ini 90 plus K kali 360. Berarti nanti kalau K-nya 0, K-nya 0 berarti otomatis X-nya ketemu 90. Kalau K-nya 1 kelebihan, berarti nggak perlu. X-nya 450 tidak perlu. Sorry, 90. Oke. Berarti jawabannya siapa, Kak? Himpunan penyelesaiannya nanti jadinya ada 30
ada yang 90. Kak, panjang banget yo. Ya memang ini kalau pakai cara, jadi kalau kita pakai cara nanti, atau kalau pakai soalnya isian sama gurunya, mau nggak mau harus pakai cara ya. Jadi kalau soal isian, mau tidak mau harus gunakan cara, karena kalau nggak gunakan cara otomatis dimarahin sama gurunya nih. Nah, Kak, kira-kira nanti kalau soalnya Pilgan, apakah kita harus gunakan cara yang panjang begini? Nggak harus lah, tidak harus. Terus Kak, gunakan cara apa? Oke, kalau misalkan kita nanti soalnya Pilgan nih, jadi kalau soalnya Pilgan, sin X plus 30 sama dengan setengah akar 3. Kalau nanti soal isian, maka langsung kita pikirkan saja ya, sin berapa yang hasilnya setengah akar 3. Oh, sin 60 Kak, karena di kuadran 1. Oke. Yang positif kan ada di kuadran 1 sama kuadran kedua ya. Kalau kuadran kedua berarti mikirnya 180 kurangi 60. Jadi 120. Oke. Nah, terus Kak, ini tadi adalah X plus 30. Kalau misalkan kita suruh bayangkan 30 pindah ke kanan, berarti nanti 60 kurangi 30. Jadinya ya 30. Terus 120 kurangi 30 jadinya nanti jadi 90. Sudah selesai. Oke. Jadi sekali lagi kalau soalnya misalkan Pilgan, kalian bisa langsung seperti ini. Nggak perlu pakai yang cara panjang begini. Jadi cara panjang ini hanya berlaku kalau nanti soalnya isian. Oke. Yuk, jadi yang mau screenshot boleh. Nah, jadi pada intinya baik sin sama cos, intinya cuma tinggal pasang rumus saja. Oke, tinggal pasang rumus saja. Nah, ini sudah di screenshot ya, otomatis karena sudah saya jelasin sedikit satu nomor. Oke, sekarang silakan dicoba. Saya punya soal latihan di situ. Saya minta langsung kalian coba yang B. 1B. Syaratnya nanti di sini antara 0 sampai 36. Oke, silakan coba 1B. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa chat ya, jawaban kalian apa saja. Oke. Jadi kalian bisa kasih tahu ke saya jawabannya apa melalui chat yang di Zoom ya. Saya tunggu 3 menit aja lah, nggak usah lama-lama. Oke, silakan dicoba dulu. Satu yang C. Satu yang B. Sudah ada yang bisa nemukan belum? Kita tunggu. Kak, kok nakalan Kak? Yang tadi kan soalnya langsung enak. Di sini ada yang aneh-aneh kayak gini, terus gimana? Oke. Otomatis kita bermain dengan pindah ruas ya. Jadi ya, yang 2B, E1B gimana? Sudah ada yang menemukan jawabannya? Belum ada chat?
Oke. Saya kasih clue-nya, nanti silakan bisa dilanjutkan sendiri. Jadi misalkan di sini ada 2 cos, 2, ada yang jawab, ada yang sudah chat. Itu 2x-nya dipindahkan ruas ya, Kak? Iya, jadi cara mindahnya gini nih. Jadi 2 kali cos 2x plus akar 3 sama dengan 0, maka akar 3 pindah ke kanan dulu, jadi min akar 3. Kemudian 2-nya juga pindah ke kanan, jadi per 2. Nanti ini jadi cos 2x. Oke? Nah, ini kan artinya sama dengan min setengah akar 3. Cos 2x. Nah, sekarang nih berpikirnya, cos yang negatif, oke, lanjutin. Cos yang negatif itu di kuadran keberapa tadi? Cos yang negatif itu di kuadran kedua sama kuadran yang ketiga. Oke, bentar, tadi ada masih ngecat lagi. Oke, kita coba. Kak, ada yang tanya itu. Oke. Ya, kita lanjutin lagi nih. Ada yang menemukan 150 derajat, betul. 150 derajat dari mana, Kak? Cos yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah cos 30. Tapi karena kita ambil yang di kuadran kedua, maka berpikirnya 180 dikurangi 30. Jadi cos 150 sama dengan cos 2x. Oke. Nah, berarti kalau gitu, sama seperti yang tadi, ini dianggap x-nya, ini dianggap alfanya. Berarti kalau gitu yang pertama, 2x sama dengan 150 ditambah dengan K kali 360. Berarti X-nya semuanya dibagi 2. Kalau kayak gini namanya semua dibagi 2. Jadi ini 75 ditambah K kali 180. Jadi yang dibagi 2 bukan 150-nya saja, tapi semuanya dibagi 2. Oke? Berarti nanti nulisnya kalau K-nya 0. Kalau K-nya itu 0, berarti X-nya berapa? X-nya 75. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 180 dikurangi 7, ditambah 75, 255. Kalau K-nya 2, kelebihan. Jadi nggak usah dipakai. Lanjut yang kedua. 2X sama dengan, kalau tadi pakai yang positif 150, kita pakai yang min 150. Oke? Ditambah K kali 360. Berarti dibagi 2 semuanya, maka nanti ini jadi yang min 75. Min 75 ditambah K kali 180. Oke. Kalau K-nya 0, otomatis nanti negatif nih. Nggak boleh ya, karena syaratnya 0 sampai 360. Berarti K-nya kita mulai dari 1. Kalau K-nya 1, berarti X-nya berapa? Ya 180 dikurangi 75. Jadi 105. Kalau K-nya 2, X-nya berapa? Kalau K-nya 2, berarti ya 2 kali 180 kan 360 nih. 360 kurangi 75. Berarti nanti 200 berapa? 55. Oke, 985. Oke, jadi 360 dikurangi 75. Oke. Nah, berarti siapakah himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya otomatis yang dari kecil 75, terus 105, kemudian 255. Waduh, sorry. Bentar lagi kita mau 10 menit mau habis nih. Oke. 255, terakhir 285. Oke, jadi otomatis akhirnya ada 4 himpunan penyelesaiannya. Kalau tadi ada 2. Dan kalau kalian perhatikan sebenarnya, kalau kalian memperhatikan nanti kalau sering ngerjain soal, semakin besar nilai yang di sini 2x, 3x, 4x dan seterusnya, otomatis jawabannya akan semakin banyak. Kalau syaratnya dari 0 sampai 360.
Oke. Jadi contohnya di sini cos 3x, berarti nanti di sini jawabannya ada 6. Oke. Ada yang kasih chat mengingatkan saya. Oke, ada yang izin buat sholat isya boleh. Oke, Kak, maaf boleh diulang lagi, Kak. Tadi putus-putus. Ya jangan khawatir, ini posisi sudah saya save ya. Saya save, saya istilahnya record video, jadi nanti saya share lagi di apa ya, di entah itu di WA-nya atau di YouTube terserah istilahnya. Oke. Jadi sekali lagi, soal yang aneh istilahnya silakan diputar ke pindah ruas dulu sampai menjadi cos 2x sama dengan cos 150. Gimana tadi dapat cos 150-nya? Dapatnya dari cos berapa yang hasilnya setengah akar 3. Oh, cos yang hasilnya setengah akar 3 itu Kak, cos 30, benar. Tapi karena negatif, berarti dia letaknya kalau nggak di kuadran kedua ya kuadran ketiga. Kalau di kuadran kedua, bentar. Kalau di kuadran kedua berarti ngomongnya mikirnya 180 kurangi 30. Jadi 150. Nah, kalau sudah cos 2x sama dengan cos 150, maka nanti tinggal masukkan rumusnya. Apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah cos x sama dengan cos alfa. X sama dengan, tadi ada dua ya, yang satunya positif, alfa ditambah K kali 360. Terus yang kedua, min alfa ditambah K kali 360. Oke. Ini soal yang 1B. Oke. Mau di screenshot dulu boleh. Ya. Karena 1B sudah saya kasih tahu, tadi juga contoh juga sudah. Nah, silakan dicoba yang 1C nih. Silakan coba dulu. Silakan ditulis dulu soalnya. Dan ini karena waktunya juga, jadi saya masih menggunakan posisi free di sini. Kita masih mencoba sejauh mana kualitas zoomnya nanti. Jadi nanti saya close dulu, terus saya share lagi linknya ya. Jadi saya akan nanti kalian klik lagi linknya. Jadi silakan ditulis dulu yang 1C. Setelah ditulis nanti silakan dicoba. Terus kalau sudah, nanti saya tutup dulu, terus saya akan share lagi linknya yang baru. Oke, sudah ditulis ya 1C, bisa dicoba dulu. Oke, silakan ditulis dulu. Yang barusan datang tadi, Kak, rumusnya kalau yang SIN gimana? Mungkin kalian bisa lihat rangkuman materi yang tadi sudah kita share di grup ya. Itu nanti ada untuk yang SIN. Karena tadi di awal-awal kita juga sudah jelasin rumus yang sin, cos, sama tan. Oke, jadi saya close dulu. Setelah itu saya akan share lagi linknya.